Ya ada yang 15, ada yang 10. Sejumlah komoditas dan kebutuhan rumah tangga lainnya terpantau mengalami kenaikan harga di beberapa pasar di Lampung Barat, seperti salah satunya di Pasar Sukarame, Kecamatan Balik Bukit pada Minggu pagi. Menurut warga, kenaikan harga sudah mereka rasakan sejak beberapa hari lalu. Kenaikan harganya juga bervariasi, mulai dari Rp2.000 hingga Rp10.000. Warga mengaku terpaksa mengurangi jumlah pembelian dari biasanya. Bahan kebutuhan pokok yang harganya naik adalah minyak goreng, dari sebelumnya Rp18.000, kini Rp20.000 per liter. Lalu harga komoditas yang naik per kilogramnya antara lain bawang merah dari Rp20.000 menjadi Rp25.000, bawang putih dari Rp18.000 menjadi Rp22.000. Kemudian cabai rawit dari Rp25.000 menjadi Rp30.000, cabai merah dari Rp35.000 kini Rp45.000, dan harga telur dari Rp22.000 menjadi Rp26.000. Warga berharap pemerintah bisa mengadakan operasi pasar murah untuk menyetabilkan harga. Bagi minyak manis naik. Berapa itu, Bude? 42 ya? 42. Terus beli apa aja, Bude, tadi? Beli garam. Garam itu loh naik. Naik juga. Naik. Terus apa lagi itu yang Bude yang naik? Terus beli apa tadi ya? Sabun naik. Naik ya? Kenapa sih, Bude, kok bisa naik? Entah aku yang heran gak tahu. Menurut sejumlah pedagang, kenaikan harga dipengaruhi kian dekatnya Natal dan Tahun Baru 2022. Para pedagang kini mengeluhkan kian berkurangnya daya beli masyarakat imbas dari naiknya harga. Kalau untuk bawang merah, bawang putih naik sih, Bang. Kalau bawang merah dia agak lumayan naiknya, cuman kalau bawang putih cuma naik 1.000. Berapa itu, Bang? Kalau untuk harga ecer 25 bawang merah, 25 bawang putih. Iya. Sebelumnya, Bang, dari berapa? Dari harga 20 bawang merah, 24 bawang putih. Meski harga sejumlah komoditas naik, ada juga komoditas lain yang harganya stabil, seperti beras jenis premium stabil di harga Rp11.000 dan gula pasir Rp14.000 per kilogramnya. Harga daging sapi masih stabil Rp120.000 per kilogram. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat. Berbagai drama menggelitik terjadi saat Polres Tulang Bawang menggelar vaksinasi anak usia 6-11 tahun yang dipusatkan di SD Negeri 2 Kecamatan Penawartama, Tulang Bawang hari Sabtu. Misalnya saat seorang anak laki-laki bersembunyi di belakang sang ibu dan menangis terseduh-seduh saat akan diperiksa kesehatannya. Tim medis dan polisi pun turun tangan membantu menenangkan si anak hingga akhirnya mau divaksin. Satu anak perempuan bahkan terus berontak dan mencoba lari dari pangkuan ibunya saat akan disuntik vaksin. Sekuat tenaga, sang ibu mencoba memeganginya sambil membujuknya mau disuntik vaksin. Vaksinasi anak juga disambut antusias warga sebagai upaya membentuk imunitas tubuh dan kekebalan di lingkungan untuk persiapan sekolah tatap muka pada semester mendatang. Sakit nggak, Dek? Bagaimana? Senang nggak divaksin? Ya senang. Apa nih harapannya? Biar sembuh. Biar sembuh dari corona. Oke aja. Oke lah. Apa harapannya, Bu? Harapan semoga COVID-nya cepat hilang. Sekolah lagi tatap muka. Polres Tulang Bawang menyediakan ribuan dosis vaksin jenis Sinovac dan AstraZeneca untuk vaksinasi anak. Dalam 2 hari, total sebanyak 2.000 anak yang divaksin di Kecamatan Penawartama, Gedung Aji Baru, dan Rawajitu Timur. Umur 6-11 tahun. Antusiasnya? Antusias cukup bagus, dia didukung oleh Dewan Guru, sekolah, termasuk wali muridnya ikut mengantar anak-anaknya untuk vaksinasi. Vaksinasi anak akan terus dilanjutkan setiap hari hingga target programnya tercapai. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Setelah adanya kabar masuknya varian baru COVID-19 yakni Omikron di Indonesia, pemerintah Kota Bandar Lampung mulai waspada dan lebih memperketat pengawasan hingga tingkat kelurahan. Pemkot Bandar Lampung sebelumnya sudah mendirikan 5 posko vaksinasi perbatasan dan 2 titik penyekatan dalam kota dan berencana menambah sejumlah titik pengetatan lainnya.
Aplikasi Peduli Lindungi juga mulai diterapkan sebagai syarat bepergian dan memasuki mal atau lokasi pusat keramaian lainnya. Dengan upaya penyekatan tersebut, Pemkot Bandar Lampung berupaya menjaga varian Omikron tidak masuk ke dalam kota. Kita tetap melakukan pengetatan. Semua lini kita gerakkan mulai dari pemerintah sampai lapisan yang paling bawah di kelurahan ya, satgas COVID kita dari tingkat kota sampai dengan tingkat kelurahan tetap kita maksimalkan. Berdasarkan data Organisasi Kesehatan Dunia, WHO menyebutkan bahwa Omikron memiliki mutasi virus terbanyak dibandingkan dengan varian virus corona lainnya. Virus yang muncul pertama kali di Afrika Selatan tersebut diklaim lebih berbahaya dibanding varian COVID-19 lain, sebab memiliki tingkat penularan yang cepat dan dapat mempengaruhi efektivitas vaksin. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Pengadilan Agama Kota Bumi Lampung Utara mulai menerapkan pelayanan terpadu satu pintu berbasis daring agar masyarakat bisa mendaftarkan gugatan cerai melalui aplikasi yang dimulai sejak 17 Desember lalu. Program itu bertujuan memudahkan warga yang akan mendaftarkan diri dalam perkara gugatan perceraian. Selain itu, warga juga bisa mengetahui langsung jadwal persidangan. Setelah diberlakukannya pelayanan pendaftaran cerai secara daring, warga mengaku lebih mudah dan terbantu. Prosesnya lebih cepat dan tidak berbelit-belit. Mudah atau gimana? Iya mudah, ngerasa istilahnya nggak dipersulit. Kan? Sekarang yang saya lagi jalanin kan, itu dilayanin. Terus yang kira-kira nggak ngerti itu dikasih penjelasan. Terbantu, udah itu dari pelayanannya sangat juga tertib. Udah itu kita selalu diarahkan dengan baik. Pihak Pengadilan Agama Kota Bumi menyatakan akan terus meningkatkan pelayanan pada tahun 2022. Selain perkara gugatan cerai, sejumlah pelayanan lain juga akan diterapkan berbasis daring. Pembuatan gugatan, permohonan langsung bisa di aplikasi dan bisa dilihat di web Pengadilan Agama Kota Bumi. Jadi para pihak tidak perlu lagi datang ke kantor untuk membuat gugatan, tapi dia bisa membuat gugatan langsung dari rumah. Dari data terakhir di Pengadilan Agama Kota Bumi, bahwa angka perceraian di Lampung Utara pada 2021 menurun dibandingkan dengan tahun 2020 lalu. Pada tahun ini, tercatat sebanyak 858 kasus perceraian, sedang pada tahun 2020 lalu mencapai 1.288 kasus. Faktor kasus perceraian diantaranya karena pernikahan dini, ketidakharmonisan rumah tangga, dan faktor ekonomi. Perceraian didominasi oleh pasangan keluarga usia 20 sampai dengan 40 tahun. Ardi Yohaba melaporkan dari Lampung Utara.